Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hema Yuliana, SPD dari SMA Negeri 19 Garut. Mari kita belajar kembali bahasa Inggris tentang recount text untuk materi kelas 10 di semester 2. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Seperti janji saya, we will discuss about types of recount text. Kita akan lanjutkan apa itu jenis-jenis dari recount text. Jadi recount text itu ada 3 jenisnya. Yang pertama kita punya personal recount text. Yang kedua factual recount text. And the last is historical recount text. Apa aja itu? Ketiga jenis recount text ini social function-nya sama, generic structure-nya sama. Hanya yang pertama, kalau personal recount text berarti menceritakan pribadi diri kita sendiri. Jadi pengalaman kita ya, pengalaman yang kita telah lalui. Di sini itu berarti kamu sedang membuat personal recount text. Kalau factual recount text berdasarkan fakta, contohnya bibliografi. Nanti yang akan saya ajarkan yang personal sama yang factual recount text dulu. Nah, di sini kalau factual recount tidak bisa dibuat oleh diri sendiri, tapi oleh orang lain. Kenapa? Karena kita menjelaskan bibliografi dari seseorang. Contoh tadi dari ketiga gambar, ambillah misalkan our headmaster. Kita mau bikin bibliografi tentang kepala sekolah kita. Kita harus tahu namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, menikah dengan siapa, anaknya berapa, lalu dia itu guru apa sebelum jadi kepala sekolah kan mungkin beliau itu guru mata pelajaran. Lalu ketika jadi kepala sekolahnya di mana saja. Nanti, Bu, gimana dengan yang reorientationnya? Ya kamu simpulkan kepala sekolah itu orang yang seperti apa. Kalau misalnya kamu ngambil yang Lee Min Ho tadi untuk bibliografi, tinggal kamu jelaskan juga dia itu artis seperti apa, di mana tinggalnya, kenapa dia bisa jadi favorit kaum Hawa, kamu jelaskan. Kalau historical recount text, di mana kamu akan membuat tentang recount text yang berhubungan dengan sejarah. Semisal kalau di Garut ya, di Garut kita punya tempat bersejarah, contohnya apa ya? Cangkuang, Candi Cangkuang. Itu kan satu tempat yang merupakan historikal. Kenapa? Di sana kita punya candi, lalu punya kalau yang seingat saya di historikal itu ada di maaf maaf. Di Cangkuang itu ada rumah-rumah yang tidak boleh dirubah bentuknya, dirubah isinya karena memiliki sejarah tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan historical recount. Apa sih perbedaannya antara membuat personal recount dengan factual text recount? Untuk bibliografi recount text, ini yang harus kamu kuasai. Kita lihat di sini. What is bibliography recount text? Definition of bibliography recount text itu sendiri adalah biography recount text is a detailed description of a person's life and written by someone else. It's non-fiction text. Yang barusan saya jelaskan. Ketika kamu membuat bibliografi faktual ya, itu mendeskripsikan tentang kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain. Jadi nggak bisa ditulis oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena nggak mungkin kan kita menjelaskan, memaparkan. Jadi justru kita idola kita yang kita jelaskan. Kenapa kamu sampai mengidolakan beliau? Sehingga kamu tahu semua seluk-beluk tentang orang tersebut. Di sini juga dijelaskan, it's non-fiction text. Jadi bukan teks fiksi. Artinya semua yang ada di bibliografi recount text tersebut betul-betul real yang orang tersebut alami. Jadi harus fakta ya. Kan factual itu kan fakta. Lalu fungsinya untuk apa? Function bibliografi recount text itu sendiri ada dua. First, to give information about someone life so we can get inspiration for his or her life story. And the second, to educate people. Kita lihat yang pertama fungsinya. Memberikan informasi tentang kehidupan seseorang sehingga kita dapat memperoleh inspirasi dari kehidupannya. Contohnya untuk gambar pertama B.J. Habibie.
Apakah kamu bisa menginspirasi dengan gambar B.J. Habibie? Kalau saya pribadi, saya sangat suka sekali dengan beliau. Beliau itu pekerja keras, bisa menjadi orang cerdas, bahkan bisa menciptakan pesawat ya. Kalau kita lihat bukannya beliau yang mencari pekerjaan, tetapi justru beliau yang dicari oleh pekerjaan. Lalu to educate people, kenapa ada to educate people? Karena kita bisa memberikan pendidikan kepada orang dengan melihat biografi beliau, kita bisa tahu dengan kerja keras kita pasti meraih sukses. Lalu kenapa saya kasih contoh yang artis Korea yang tadi Lee Min Ho? Ya, kan kebanyakan selain kita lihat dulu si artis itu tampan atau cantik, kita juga bisa melihat bagaimana dia berakting. Nggak semua artis itu ketika terjun ke dunia hiburan langsung menjadi favorit penonton, tapi mereka juga memerlukan kerja keras agar mencapai posisi tersebut. Nah, di sini jadi ada pesan dari educate people-nya, jadi kita bisa meraih inspirasi. Ketika kita bekerja keras, hasil yang akan kita capai akan hal yang terbaik. Jadi proses tidak akan mengkhianati, hasil tidak akan mengkhianati proses. Selanjutnya, nah di sini, tadi saya sudah jelaskan tentang generic structure dari recount text. Sekarang biar lebih jelas, saya jelaskan kembali what is generic structure bibliography recount text. Yang pertama, orientation ya. Kalau tadi yang secara umum, recount text untuk orientasinya berisi tentang tempat, waktu, karakter. Nah, kalau di orientasi dalam bentuk bibliografi, orientationnya berisi tentang apa? Background of someone else, biodata umum tentang seseorang. Yang bagaimana aja itu biodata umum? Full name, ya, tempat lahir, di mana, tanggal lahir, lalu menikah atau tidak, status, bekerjanya di mana, yang seperti itu ya kalau untuk orientationnya. Yang selanjutnya kan tadi ada event atau series of event. Kalau di recount personal, eventnya itu kita ceritakan kejadian yang kita alami kan. Yang tadi Ibu kasih contoh holiday, my holiday. Jadi kita piknik ke pantai, kita ceritakan apa saja di pantai itu. Sementara kalau di biografi recount text, kita buatkan kurikulum vitae, riwayat hidup seseorang dan kisah pentingnya. Semisalnya kalau kita ambil tadi yang gambar B.J. Habibie, kita harus tahu riwayat hidup beliau. Kuliahnya di mana, bagaimana perjuangan beliau bisa sampai bekerja di Jerman, lalu menikah dengan siapa, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir reorientation. Nah, the written conclusion or comment and the subject's achievement. Jadi di sini disimpulkan oleh kita apa yang dia raih, apa saja yang dia hasilkan selama hidupnya. Lalu kita simpulkan beliau itu orang seperti apa. Nah itu ya perbedaan antara generic structure, recount text secara umum dengan generic structure dalam bentuk biografi recount text. Kalau yang historical recount text itu hampir mirip dengan personal recount. Next. Nah, di sini saya kasih contoh untuk yang personal recount text. Yang pertama recount personal recount text ya. Come late to school. Di sini ada last Wednesday I come late to my school because I play PlayStation until 2 AM in the night because that I woke up late. Di sini orientationnya dijelaskan kapan waktunya Wednesday. Lalu jam berapa? Jam 2. Kenapa dia terlambat bangun? Karena bermain. Lalu eventnya setelah bangun terlambat apa yang dia lakukan? I woke up at 6:30 AM and the class would be begin at 7 AM. I run bedroom to take bath. I usually had breakfast. Ini event yang dia lakukan. Dari mulai dia bangun jam berapa, lalu sementara masuk sekolah jam berapa, dia mandi, lalu apalagi biasanya dia sarapan karena kesiangan akhirnya dia tidak sarapan. Selain itu event yang selanjutnya yang paragraf 3, dia pergi ke sekolah biasanya pakai motorcycle, but in that day, tapi pada hari itu I forgot where I put the key. Dia sampai lupa menyimpan kunci, akhirnya
He went to the school using public transportation. It made me took a longer time. Jadi semakin kesiangan. I arrived at school at 7:15 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher has stood in front of the class to teach. I entered to my class on. Of course, my teacher was angry to me because I came late. Di sini eventnya ada menjelaskan dia bangun jam berapa, apa yang dia lakukan setelah bangun tidur, lalu dia pergi ke sekolah dengan apa yang terjadi ketika dia pergi ke sekolah dengan menggunakan public transportation, setelah tiba di sekolah apa yang terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan event. Sementara untuk generic structure terakhirnya, became late to school, kita punya ini, it my bad experience and I hope I would not to do that again. Yang tadi sudah saya jelaskan untuk reorientation itu kesimpulan atau optional. Di sini disimpulkan bahwa hari itu adalah hari yang buruk buat dia, pengalaman yang sangat buruk dan dia berharap dia tidak akan pernah untuk mengalaminya lagi. Paham? Oke, kita lihat ke contoh selanjutnya. Contoh ini saya bikin untuk bibliografi recount text. Di sini masih sama bentuknya dalam bentuk paragraf. Kita ambil Picasso. Picasso was one of the most outstanding and important artists of the 19th. He is the best known for his paintings. Almost every style in modern art represented in Picasso work. Jadi di sini orientasinya dijelaskan siapa itu Picasso, lalu di tahun berapa dia menjadi eh, modern art terkenal. Lalu di sini untuk eventnya dijelaskan Picasso itu lahir di mana, tahun berapa, anak siapa, lalu dia belajar menggambar dari siapa. Ternyata dia itu belajar menggambarnya selain dari ayahnya, his college level juga bersekolah. Lalu apa yang dia hasilkan? He painted realistic work in traditional style. He then entered what was called the Blue Period. Di sini dijelaskan dia masuk akademi apa, menghasilkan hasil seninya apa, lalu dia juga menjadi seorang yang terkenal sebagai apa. Nah, itu di event. Terakhir untuk reorientationnya, Picasso died in Montaigne, France in 1973. He was really great artist. Di situ dijelaskan dia meninggal tahun berapa, di mana meninggalnya, tapi tetap disimpulkan bahwa dia adalah seorang artis yang bagus atau yang terbaik. Oke, thank you for your attention. Maybe there is any question. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saja apa yang sudah saya paparkan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Maybe it is time for leave the class. Thank you for your attention and see you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.